Saudara Richard minta kita berdata ya. Kalau saudara melihat dari logika yang saya susun tadi, jelas sekali bahwa Tuhan itu punya mulut dan mulut Tuhan itu berbeda dengan perkataan. Mulut itu adalah mesin, mesin melahirkan perkataan, dan perkataan ini adalah produk, produk ini adalah ciptaan. Nah, Anda bersikuku mengatakan bahwa Yesus itu bukan sesuatu yang kemudian Bukan keluar dari ciptaan. mulut. Iya, bukan ciptaan. Baik. Tetapi kemudian ketika Anda melihat di dalam data kitab saudara sendiri, Lukas 1 Anda baca dalam satu perikop, ternyata di sana diceritakan bagaimana kemudian ketika malaikat Jibril datang mengantar firman kepada Maria. Sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau Yesus itu bukan ciptaan, lalu yang Betul. diantar oleh Jibril ini apa? Yang diantara oleh Jibril itu pemberitahuan, ya, itu Allah bersabda kepada Jibril mengatakan bahwa sampaikan bahwa Maria engkau akan mengandung seorang anak. Oke, Iya oke. kan? Allah berkata kepada Jibril. Allah Allah berkata berkata kepada melalui. Jibril. Betul. Oke. Allah berkata kepada Jibril melalui apa? Allah berkata. Allah berkata Jibril lewat rohnya Allah berkata kepada Jibril disampaikan kepada Maria. Bung, Allah berkata kepada Jibril melalui apanya Allah berkata? Firmannya, firmannya. Kok firman? Sabar. Sabar, jangan Anda menjadi orang-orang aneh. Sekarang Allah ketika dia bersabda, berfirman kepada Jibril, Allah ini berfirman melalui apa? Iya, Kuping, lewat Jibril. hidung, la haula wala quwata illa billah. Ketika Allah berkata kepada Jibril, Allah berkata melalui telinganya, mulutnya, atau matanya? Iya, dia berkata kepada Jibril bahwa engkau akan Allah mengandung. berkata kepada Jibril menggunakan apa? Mulut atau menggunakan telinganya? Ya kita nggak tahu lah, dia berkata lewat telinga atau apa. Anda kan mengatakan itu seakan-akan bahwa Allah itu adalah Anda manusia. tidak tahu atau Anda ini pengikut Paulus? Kok pengikut Paulus? Sudah jelas-jelas dikatakan, dengarkan. Mazmur 33, Mazmur 33 nomor 9. Mazmur 33 nomor Bahwa 9, apa? ya, nah, coba Anda baca di sana. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan berkata, Tuhan berkehendak, maka semua itu jadi. Tuhan berfirman ini, Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ya. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum semua apa yang saya katakan itu terjadi. Nah sekarang ketika ada perintah yang keluar dari Tuhan, disampaikan oleh Jibril kepada Maria, firman itu keluar dari mana? Telinga atau mulut? Oke, saya mengikuti Bang Suma, keluar dari mulut. Oke, keluar dari mulut. Baik. Nah, yang menjadi Yesus ini mulut atau perkataan? Yang menjadi Yesus itu adalah roh Allah yang menjelma menjadi manusia. Roh. Yang menjadi Yesus ini, yang menjadi Yesus ini sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan atau sesuatu yang berdiri sendiri? Bukan keluar dari mulut. Dia itu kalau keluar dari mulut, tadi saya sudah katakan Bang Suma, yang keluar dari mulut Allah itu adalah ciptaan. Yang Yesus itu adalah roh yang menjelma, yang masuk ke rahim Maria. Dia bukan yang keluar dari mulut. Anda akui tidak bahwa firman, kalau penyampaian ke Jibril itu keluar dari mulut disampaikan. Tapi kalau roh yang masuk ke rahim Maria itu adalah firman. Oke. Yang keluar dari mulut Tuhan sampai ke Jibril itu disebut firman atau bukan? Itu perkataan, iya, firman, perkataan. Oke. Berarti firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan keluar melalui mulut Tuhan, apakah itu adalah Tuhan? Bukan. Apa perlu saya tepuk tangan? Karena apa perlu saya tepuk tangan?
yang keluar dari mulut itu perkataan kepada Jibril. Nah, Tapi yang masuk, ya, roh yang masuk ke dalam rahim Maria, itu bukan perkataan, itu roh Allah, firman yang menjelma menjadi manusia. oke. Beda, bro. Semua roh yang ada pada diri manusia itu adalah berasal dari Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Betul. Saya sudah dapat ya, udah final ya, bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan dibawa oleh Gabriel sampai kepada Maria. Apa yang terjadi? Baca Lukas 1 nomor 45. Dan berbahagialah dia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Jadi Iya, yang sampai dikatakan. kepada Maria adalah firman Tuhan. Yang disebut firman di sini perkataan Tuhan. Betul atau tidak? Perkataan Tuhan kepada Jibril itu adalah memang firman, itu perkataan dan itu ciptaan. Tapi roh yang masuk ke Udah dalam selesai rahim kita di situ, Maria, Bang. Udah bukan selesai. perkataan, Ternyata itu roh Yesus Allah. itu Berbeda di situ, Bang Suma. Ternyata Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul? Beda, bukan. Yang masuk ke rahim Maria itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia, itu dari Allah. Tapi yang disampaikan kepada Jibril itu yang keluar dari mulut Tuhan, baru dari Allah. Bang Juma. Bang Juma. Beda. Bang Juma. Oh, Bang Juma. Jangan samakan. Firman Tapi ini yang ngomongnya. mana? Yang masuk ke rahim ibu? Aduh, betul-betul orang ini. Yang masuk ke dalam itu Benar-benar bukan ini yang orang. dari yang disampaikan dari ucapan dari mulut Allah. Tunggu dulu, Beda. Bang Kin. Bang Kin. Yang penyampaian Ini apa ya ini, Bu? itulah. Pak, baca, Pak. Sabar, Bu, sabar. Baca Lukas 1:45. Sebab apa yang dikatakan, sebab apa yang difirmankan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Anda gak ngerti di situ? Iya terlaksana, iya benar. Tapi bukan Apa yang terlaksana? bukan ciptaan. Tuhan mau, dengarkan, Tuhan mau agar Maria hamil. Betul? Betul. Berarti hamilnya Maria atas kehendak Tuhan. Itu Bukan menurut Bang Tuhan Suma. yang masuk ke bukan Itu menurut Tuhan Bang yang Suma. masuk ke dalam Ada perut. dikatakan di Alkitab. Ini menurut dalil. Mana Ini coba menurut bacanya, dalil. dikatakan di situ. Bukan Coba baca Lukas 1 nomor berapa? Bukan 45. Tuhan. Di mana dikatakan, Pak? Di mana dikatakan bahwa Tuhan masuk ke dalam rahim? Di mana itu? Coba kita baca dulu baik-baik dalilnya Anda. Coba di Lukas 1 berapa tadi? Coba. Lukas 1:45. Dan berbahagialah Lukas 1:45. Maria yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berarti yang disebut firman adalah informasi yang diantar Gabriel kepada Maria. Bukan Tuhan yang masuk ke dalam perut Maria, tetapi kehendak Tuhan agar Maria hamil. Itulah yang terlaksana. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, sebab aku bukan mulut. Aku adalah perkataan Tuhan yang datang kepada ibuku, lalu apa yang dikatakan Tuhan kepada ibuku itu terlaksana, maka terciptalah Yesus. Bentar Bang Suma, yang Ingat? Anda katakan di Lukas 1 ayat 45 bukan konteksnya, ini berbeda dengan kelahiran Yesus. Ini perikopnya Maria dan Elizabeth. Salah. Bukan. Betul. Jangan proses kelahiran Yesus. Betul. Bukan. Salah. Anda Betul, jangan bawa tapi di coba situ Anda ayat lihat. Ini baca Coba di sini. Anda lihat. Perikopnya Ini Maria dan saya tanya dulu. Elizabeth. Saya tanya dulu. Baca di ayat 39. Lukas 1 Lukas 1:45 itu perkataan siapa? Itu bukan berbicara tentang kelahiran Yesus. Ini berbicara Itu perkataan perikopnya siapa? Maria Saya dan tanya Elizabeth. sekali lagi. Baca ayat sebelumnya. Lukas Berbeda, Anda jangan 1:45 itu perkataan siapa? Perkataan Tuhan, tapi bukan proses kelahiran Yesus yang Anda bawa. Dengarkan Ini saya, Pak. berbeda. Saya bacakan dari data Baca. biar satu perikop. Dengarkan.
Ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Betul kan? Jadi itu proses kelahiran Yohanes, bukan Yesus. Anda berbeda. Ini bukan Yohanes. proses kelahiran Yohanes. Ini Yohanes. bukan Yohanes, ini Beda dengan- Yesus. Ini Yesus. Yohanes, ini Elisabet. Aduh, Elisabet yang dikatakan aduh, bukan Bapak, Maria ini mengandung. yang berbicara ini siapa? Ini yang berbicara Di ayat siapa? 2 itu, kalau di ayat 2 Kok itu di ayat- proses kelahiran kok- Yesus. kok di ayat pasal 2? 2 itu baru. Ini Kok di ayat kelahiran 2? Yohanes yang dimaksud. Anda bawa ke Dengarkan. Yesus. Di Salah, data Bang sebelumnya, di data Salah. sebelumnya Richard, dengarkan Pak Richard, siapakah aku ini? Ini perkataan Elisabet. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan betul. berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ini betul. berbicara tentang Yesus. Ini keterangan daripada Maria. Keterangan Elisabet. Bukan, ini Elisabet yang mengandung. Bukan Maria yang mengandung. Ini Nanti di pasal 2 baru Iya, berbicara kelahiran Elisabet Yesus. Elisabet ini bercerita tentang apa yang terjadi kepada Yesus, ibu Tuhan Bukan, Maria. ini kelahiran Yohanes di rahimnya Elisabet yang dimaksud. Ini jelas sekali. Bukan. Di rahimku. Ini berbicara tentang Melompat Yesus. kegirangan. Astagfirullahaladzim. Itu rahimnya Elisabet Makanya itu, Maria bukan mengatakan, Maria. sebab Aduh, Elisabet salah, Bang Suma. mengatakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku. Ini pengakuan Elisabet, Pak. Iya, Elisabet. Ketika bukan salammu- Elisabet. Iya, ketika Bukan Maria. salammu sampai ke Salah Anda. telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjat kegirangan. Iya, di rahimnya Dan Elisabet. berbahagialah Maria, berbahagialah Maria yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa yang Iya. dikatakan? Bukan di Apa yang rahimnya dikatakan Maria. oleh, dengarkan, di mana Tuhan berkata kepada Elisabet? Di mana? Ini Iya, itu bicara Elisabet. rahim Elisabet. Bang Rahim Juma Elisabet, melonjak. bukan Maria. Anda Dengarkan salah. saya, ini Elisabet bercerita tentang Maria yang mendengarkan firman dari Tuhan yang akan terlaksana. Itu yang di rahimnya. Dengarkan. Lalu Maria menjawab, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan yang akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Terus. Masih kurang? Jelas, betul ini Masih perkataan kurang? bukan berbicara Jelas. kelahiran Yesus, Bang Suma. Berarti Bukan. yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Salah Bang Suma, nanti di pasal Apa? 2 baru berbicara kelahiran Yesus pada waktu Kaisar Agung mengeluarkan suatu perintah. Itu di pasal 2. Gimana cerita Anda? Ini Ini Lukas Maria. 1. Ini Maria. Jelaskan Pak. Salah, Pak, Bang ini Suma, sebelumnya dengar. Salah. Pak, jangan Anda nipu orang banyak, Pak. Bukan Ini yang nipu, kubaca Anda ini membawa adalah data kelahiran. dari empat. kelahiran Dengarkan. Yesus, bukan. Yang Kita kubaca berbicara ini. kelahiran Yesus, Bang Suma. Waduh, Bukan, Anda mulai rahimnya kembali. Elisabet. Dengarkan saya, Pak. Salah. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Lukas 1 di data nomor 20.
Sabar Bu Darni, sabar. Jangan Anda menjadi gila permanen. Lukas 1 dari data 26 itu menceritakan tentang kedatangan Gabriel. Dengarkan saya. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota. Perintah Tuhan kepada Gabriel keluar dari mulut. Dan Anda sudah imani. Dan di data selanjutnya di 36, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah menurut firmanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, coba, ini cerita. Berarti kehamilan Maria itu sudah terjadi. Maria sudah hamil pada saat itu. Lalu kemudian Loh. Maria sendiri mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kemudian beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota. Bertemu Elizabeth. Dengarkan Pak, dengarkan. Elizabeth mengatakan, berbahagialah rahim, ya, berbahagialah perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Maria hamil di situ atau tidak? Belum. Loh, ini Elizabeth mendoakan Maria. Dia katakan, lalu berseru dengan suara nyaring. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapa perempuan yang dimaksud? Maria. Dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa yang dimaksud? Janin yang ada di dalam rahim Maria. Berarti Maria dalam Bang Juma, yang melonjak di dalam rahim Elizabeth yang melonjak, Bang Juma. Bu Darni baca nomor 41, coba Bu Darni, saya capek ini. Coba Anda baca nomor 41 sampai nomor 42. Coba. Baca, saya ingin dengar. Dan Elizabeth mendengar salam Maria. Elizabeth mendengar salam Maria. Udah melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Di dalam rahimnya si Elizabeth melonjak. Terus. Udah. Terus. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu. Terus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah. Siapa yang berseru? Antara semua perempuan. Siapa yang berseru, Bu? Siapa yang berseru? Katanya. Siapa yang berseru? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Aduh, kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Lalu berseru dengan suara nyaring. Ini di data nomor 42, siapa yang berseru di sini? Ini Elizabeth. Elizabeth yang berseru. Bagus, pintar. Apa seruannya? Apa seruan Elizabeth, Bu? Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau berseru. Semua perempuan. Siapa yang diberkati? Siapa yang diberkati? Karena senangnya Roh Kudus itu dan melonjak anaknya yang diapa itu, jadi dikatakan si Elizabeth diberkatilah, gitu. Iya, siapa yang diberkati? Diberkatilah si Maria. Maria yang diberkati. Bagus. Lalu dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa yang buah rahim Maria di sini? Ya, semua perempuan kan punya rahim kan, diberkati. Lalu kenapa kemudian Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Siapa Tuhan di sini? Ibu Tuhanku maksudnya Maria gitu. Iya, siapa Tuhan di sini? Yesus. Berarti Yesus sudah dikandung. Ya, itulah kuasa Tuhan itu, maka sampai Elizabeth pun bisa Berarti Maria pada saat mengunjungi Elizabeth, Maria sedang hamil. Betul? Bahagialah ia yang telah percaya, sebab apa ya? Benar nggak, Bu?
yang melonjak di dalam rahim itu bukan di rahim Maria loh, di rahimnya si Elizabethnya melonjak dia gara-gara datang. Iya, betul. Tapi pada saat dia berkunjung melihat Elizabeth, dia pun sedang mengandung. Makanya di data nomor 38 dikatakan bahwa terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kan begitu. Sehingga yang terjadi pada Maria adalah berbahagialah Maria yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berarti yang diantar oleh Gabriel ke Maria adalah firman. Firman itu berupa perkataan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang masuk ke dalam kandungan Maria. Tapi kehendak Tuhan berlaku kepada Maria. Maria hamil, rohnya itu dari Tuhan. Jasadnya juga dari Tuhan yang diproduksi oleh kandungan Maria. Yang lahir adalah ciptaan. Bukan Bang Juma. Tapi Yesus itu adalah wujud dari Allah. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat 2. Mana ada manusia wujud Allah? Ibu, itu pengajaran yang muncul kemudian. Itu pengajaran yang muncul kemudian ia menginginkan Tuhan, Theos, menjadi manusia agar disembah oleh Romawi Yunani. Itu pengajaran. Tapi data ini nggak bisa disembunyikan, Bu. Iya, tapi itulah bahkan tadi Om Richard sudah akui bahwa yang keluar, yang disampaikan oleh Gabriel adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Itulah yang keluar dari mulut Tuhan tadi. Sampai kepada Gabriel. Gabriel sampaikan kepada Maria. Maria hamil. Kenapa dikatakan firman itu adalah Tuhan? Karena itu berasal dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah Tuhan. Tapi apa yang terjadi atas kehendak Tuhan bukan Tuhan. Begitu Bu Darni. Saya kira udah selesai kita, Bu. Tunggu dulu. Bapak Ricard, udah selesai kita. Jangan dulu. Dengar dulu. Kan di sini dikatakan Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Gimana Bu Darni? Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai satu-satunya anak dari Bapa yang Tapi penuh dengan anehnya, kasih karunia dan kebenaran. Tapi anehnya Pak Richard, ketika firman itu menjadi manusia, ternyata masih ada firman di langit. Firman itu tetap ada. Iya, masih menerima firman. Nah, berarti ada mesin firman, berarti ada mesin firman di atas. Semua yang dihasilkan oleh pabrik, semua yang dihasilkan oleh mesin firman itu bukan mesin. Anda sudah mengakui Yesus keluar dari mesin tadi. Yesus adalah firman, firman yang jadi manusia, bukan ciptaan. Iya, sekarang begini, Anda sudah mengakui Tuhan berfirman dan firman-Nya disampaikan kepada Jibril. Anda sudah akui itu tadi. Firman. Berarti Yesus ini adalah berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan keluar dari mulut, firman yang jadi manusia. Bukan keluar dari mana? Dari mulut itu ciptaan. Ini orang bahasa Indonesia nggak benar. Yesus itu wujud dari Allah. Udah Pak Richard, udah. Yesus wujud dari Allah. Yesus wujud dari Allah. Udah jelas? Manusia nggak mungkin wujud dari Allah. Bahaya ini. Ada ayatnya. Ibrani 1 ayat 2. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah. Mana ada Anda menggunakan surah-surah orang Farisi. Bu Darni, Yesus itu berpesan agar waspada kepada orang Farisi. Yang Anda gunakan tadi untuk membantah Yesus itu suratnya orang Farisi. Ibrani. Enggak. Ibrani itu surat Paulus. Paulus ini orang Farisi. Itulah iman orang Kristen. Kenapa Yesus Ibu, sekarang saya tanya, percaya enggak Ibu bahwa ada Yesus berpesan agar waspada kepada orang Farisi?
Ya pasti. Betul, iya. Nah, sekarang tunjukkan hal apa yang harus diwaspadai orang Farisi. Hal apa? Begini Bang Juma, dia mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi merubah-rubah hukum Tuhan tadi. Itulah orang Farisi. Oke, mana hukum yang dirubah orang Farisi? Tunjukkan, tertulis di mana? Apa nama kitabnya? Yang dirubah orang Farisi itu sudah dijelas-jelas dikatakan jangan menyembah batu. Sudah jelas-jelas dikatakan jangan menyembah batu. Di mana orang Farisi menyembah batu? Di mana tertulis? Di mana tertulis ada orang Farisi mengajarkan menyembah batu? Akan datang. Di mana tertulis? Di mana tertulis ada pengajar? Aduh, Ibu. Di mana tertulis orang Farisi mengajarkan menyembah batu? Sudah jelas dikatakan menguduskan hari Sabat. Terus kalau tidak jelas, berarti tidak ada ajaran orang Farisi yang seperti itu. Kenapa Yesus minta supaya waspada kepada orang Farisi? Ya itu maksudnya, orang Farisi itu maksudnya dia itu munafik. Dia memanggil-manggil Tuhan. Sekarang kemunafikan orang Farisi itu mana buktinya? Kemunafikan orang Farisi mana? Itu tadi yang ku bilang tadi, merubah. Mana tadi? Yang mana? Ibu, dengarkan saya, Bu, dengarkan saya, dengarkan. Dengarkan, sabar, Bu. Sabar. Yesus ketika dia duduk di sinagoge berkeliling di Galilea, siswanya itu adalah orang Yahudi. Belum ada kitabnya Paulus, belum ada Paulus, belum ada surat-surat Paulus. Yesus berkata kepada orang-orang yang duduk di depannya, waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa waspada kepada orang Farisi? Karena setelah Yesus terangkat ke langit, orang Farisi akan menguasai suatu pengajaran. Apa pengajarannya itu? Kita cari pengajaran orang Farisi. Apa? Setelah Yesus terangkat ke langit, apa pengajaran orang Farisi? Ini sekarang kan yang punya Alkitab kan aku kan Bang Juma, bukan Bang Juma kan? Iya. Saya tidak bercerita tentang Ibu. Saya bercerita, dengarkan Ibu, dengarkan saya. Orang-orang yang menjadi murid Yesus, yang duduk di hadapan Yesus kala itu mendapatkan amanat dari Yesus agar waspada kepada pengajaran orang-orang Farisi. Betul atau tidak? Betul. Nah, orang-orang ini setelah melihat surat-surat Paulus, mereka waspada kepada surat-surat Paulus atau mereka menerima surat-surat Paulus? Jawab dengan jujur. Nggak ada dibilang di situ. Mana ayatnya? Ditulis waspada kepada surat-surat Paulus. Ada ayatnya? Saya tanya ulang. Dengarkan saya. Orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus pada angkatan pertama, yaitu orang Bani Israel, ketika Yesus terangkat, apakah mereka waspada kepada orang Farisi? Apakah mereka waspada kepada pengajaran Paulus? Atau mereka menerima surat-surat Paulus ini sebagai kitab? Silakan. Ini, saya jawab dulu. Sebentar, Bu. Benar nih. Orang Farisi adalah orang-orang ahli kitab, Bang Suma. Ya, orang-orang ahli kitab. Nggak nyambung lagi. Orang Farisi itu orang ahli kitab. Buka coba di situ. Coba buka di. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Ini persoalannya sudah sangat jelas. Yesus mengajar. Dengarkan dulu. Kristen itu orang belakangan. Yesus ini berhadapan dengan murid-muridnya. Ya. Hanya semua murid yang lain meninggalkan Yesus. Hanya 12 muridnya yang kemudian tinggal menetap bersama dengan Yesus. Bahkan dikatakan bahwa ke-12 muridnya ini masih tersisa satu. Yang satu ini masih tersisa 11. Yang satunya berasal dari iblis. Oke? Itu jelas dikatakan di kitab saudara sendiri. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika dikatakan bahwa di antaramu ada iblis, berarti sisa 12. Karena ketika dia mengajarkan, inilah darahku, inilah dagingku, siapa yang makan dagingku, siapa minum darahku. Orang-orang pada saat itu, dikatakan dalam Yohanes 6 nomor 66, mulai daripada waktu itu, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri menjadi murid, dan tidak lagi menjadi murid Yesus. Maka dia berkata kepada yang ke-12 orang. Kita jangan Anda asal ngomong aja, coba. Yohanes 6 nomor 66. Yohanes berapa?
Ya, banyak murid-murid yang mengundurkan diri menjadi pengikut dan tidak lagi menjadi pengikut. Lalu Yohanes kemudian di berapa? ayat Bang ke-67 16. Yesus berkata kepada Yohanes 16 ayat. Tunggu dulu Astagfirullahaladzim. Bang Suma, kita cari Yohanes dulu dalilnya. 6. Yohanes 6 Yohanes ayat. 6, Pak. Anda baca. Ya. Nomor 66. Yohanes 6 nomor Lalu 67 dikatakan, maka Yesus kemudian berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau mundur juga? Apakah kau mau berhenti menjadi pengikutku juga? Itu kata Yesus. Lalu Yesus mengatakan, Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Akan tetapi seorang di antaramu adalah iblis. Berarti murid-murid Yesus, Pak, di sana sudah pergi meninggalkan Yesus, tinggal 11 orang muridnya. Nah, ketika Yesus berpesan waspadalah kepada orang Farisi, apa yang harus diwaspadai? Ternyata yang harus diwaspadai adalah pengajaran Paulus. Enggak disebut Paulus. Di mana ayatnya mengatakan Paulus? Loh, lalu ajaran Farisi yang Oke, kalau bukan Paulus, lalu ajaran Farisi yang harus diwaspadai oleh mereka ke-11 murid ini ajaran siapa? Paulus belum ada waktu itu, Bang Suma. Nanti setelah Yesus meninggal saya baru tanya, ada Paulus. Pak. Jangan Saya langsung tanya, bilang Pak. Paulus. Saya Anda. tanya. Oke, kalau bukan Paulus, lalu ajaran orang Farisi yang harus mereka waspadai ajaran Farisi yang mana? Begini, orang Farisi itu di Alkitab itu orang-orang ahli Taurat, orang yang kelihatan saleh tapi Bukan munafik. itu pertanyaannya, oi. Itu maksudnya orang Farisi. Orang Farisi mana? Ajaran Farisi mana? Orang Farisi itu orang-orang munafik, Bukan orang itu tahu pertanyaannya. Alkitab kelihatan saleh tapi mereka munafik. Itu dikatakan orang Farisi. Jangan sambungkan dengan Paulus. Paulus memang orang Yahudi. Orang Farisi yang mengajarkan pengajaran kemudian yang muncul setelah Yesus siapa, Pak, selain Paulus? Bukan Paulus itu memang orang Farisi, tapi dia Farisi yang Sini ditanya bertobat. nggak nyambung ya? Tunggu Bang Andi. Orang Farisi mana Paulus itu. selain Paulus yang mendatangkan pengajaran setelah Yesus itu pergi? Orang Farisi mana? Yang orang Farisi setelah Yesus pergi kan ada orang Farisi, orang-orang munafik. Orang yang tak tahu Mana ajaran itu? Taurat. Mana ajarannya orang-orang munafik ini? Mana ajaran orang-orang munafik ini? Yang dikatakan di sini. Mana ajaran orang Farisi yang munafik ini yang harus diwaspadai oleh ke-11 murid Yesus? Yang mana tuh? Ini apa yang dikatakan Yesus kepada orang Farisi? Tuhan berkata Mana kepadanya, ajarannya? kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian dari luar cawan dan pinggang, Bukan itu tetapi ditanya. bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Iya, Hai orang-orang bodoh, bukan kalau kalian itu, menjadikan bagian luar Pak, juga menjadikan kalau bagian orang dalamnya. Farisi yang itu, Bapak, kalau orang Yang mana Farisi maksud yang Anda? itu sudah ditegur langsung oleh Yesus. Yang dimaksud ini orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi Yunani masuk menjadi pengikutnya, itu siapa selain Paulus? Kalau menurut Anda siapa? Saya tanya. Nggak ada, cuman Paulus. Paulus itu orang Farisi tapi dia bertobat. Dia kan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Kalau dia bertobat, Tapi dia sudah Pak, dia punya bertobat dari penglihatan apa? ketemu Yesus Dia dalam bertobat. mimpinya. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya dia sampai dia bertobat? Begini Bang Suma, dia ini jahat ini si Paulus ini. Dia suka membunuh pengikut Yesus. Berarti Makanya Yesus menegur meminta dia murid-muridnya. lewat penglihatan. Oke, berarti Yesus Sebentar. meminta murid-muridnya agar waspada kepada Paulus. Betul? Bukan Paulus yang dimaksud. Itu Anda yang Terus mengatakan siapa? tadi Paulus. Orang Bukan Farisi Paulus. yang datang menganiaya, memenjarakan murid-murid Yesus, siapa namanya? Bukan yang dimaksud di situ Paulus. Orang Lalu Farisi siapa itu yang datang orang-orang menganiaya, munafik. menangkap, membunuh murid Yesus? Siapa? Ya memang Paulus pada saat itu. Ya udah. Terus Dia kenapa kan Anda sudah mengatakan bertobat. bukan Paulus? Tapi Paulus kan bertobat. Setelah Bertobat Yesus menegur supaya dia lewat penglihatan. bertobat supaya dia bisa menyamar menjadi domba, atau bertobat supaya dia menjadi domba? Kok menyamar jadi domba? Dalilnya di mana? Nah, itu asumsi. Serigala. Yang Dalilnya dikatakan di mana? menyamar, Pak. Yang dikatakan menyamar apa? Menyamar itu apa namanya? Iya, di mana dalilnya Anda mengatakan begitu, Bang Suma? Dia menyamar. Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Sebentar. Sebelum serigala ini menyamar,
Terlebih dahulu dia menganiaya, menzalimi, menangkap murid-murid Yesus. Siapa pelakunya? Jawab. Tunggu sebentar. Lukas 21 ayat berapa? Kita baca dulu. Apa baru mau belajar dari saya, sok-sokan mau nantang saya. Jangan asal bicara. Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12, endingnya ada di nomor 12, dikatakan sebelum semua itu terjadi, sebelum engkau kemudian diajarkan oleh penyesat ini, terlebih dahulu penyesat ini menangkap, memenjarakan, menyesah, membunuh kamu. Siapa pelakunya? Tunggu saya baca Pak ya, saya baca dulu Bang Suma. Dan penguasa 21 ayat 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan oleh banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu dan tidak ada arti kesudahannya dan akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa. Mana dikatakan Paulus di sini? Ya, mana ada? Nomor 12 siapa? Nomor 12. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Bos. Tunggu dulu. Saya tanya saudara. Saya tanya saudara, kalau bukan Paulus, siapa yang menganiaya murid-murid Yesus angkatan pertama? Jawab. Tapi tidak dikatakan di sini. Ini lain ini. Engkau akan mengalami ya penderitaan, ya kan? Tapi tidak mengatakan bahwa di situ siapa yang membuat murid-murid Yesus angkatan pertama menderita? Siapa? Jawab. Ini tidak disebut di sini, Bang Suma. Tidak disebut. Walaupun tidak disebut, tapi yang melakukan penganiayaan terhadap murid Yesus angkatan pertama siapa, Pak? Siapa? Tidak ada disebut, Bang Suma. Anda langsung walaupun tidak disebut, tapi siapa yang melakukan penganiayaan kepada murid Yesus angkatan pertama? Walaupun tidak disebut, tapi siapa yang melakukan penganiayaan kepada murid Yesus angkatan pertama? Siapa? Jangan, bukan di situ maksudnya. Anda membawa Paulus dijawab aja, Pak Richard. Pak Richard dijawab. Karena di sini jelas dikatakan, Pak. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Siapa yang melakukan ini terhadap murid Yesus angkatan pertama? Siapa? Bukan Paulus. Jawab. Yang penting bukan Paulus. Karena dia tidak menyebut satu sosok di situ. Ini dikatakan. Lalu siapa? Kalau bukan Paulus siapa? Bang Sumad, kita bicara dulu siapa saja yang jahat. Pokoknya yang jangan siapa saja yang jahat, saya tanya siapa yang menganiaya? Siapa yang menganiaya murid Yesus lalu kemudian menyamar menjadi murid siapa? Yesus. Bang Suma, waspadalah. Dia mengatakan di sini, Bang Suma, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan oleh banyak orang yang akan datang memakai namaku. Ini maksudnya nabi palsu. Oke. Ini disebut nabi palsu. Siapa yang datang dengan memakai nama Yesus? Siapa yang datang dengan memakai nama Yesus? Siapa yang datang kepada murid Yesus dengan memakai nama Yesus? Siapa? Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang akan menganiaya umat. Iya. Jangan dulu ke gelarnya, oknumnya dulu. Siapa yang datang kemudian membawa nama Yesus? Aku bertemu Yesus. Aku menerima wahyu dari Yesus. Aku diutus oleh Yesus. Dan Yesus adalah dia. Yesus adalah dia. Bukan dia. Saya tanya lagi kepada saudara, siapa yang datang membawa nama Yesus kemudian mengaku sebagai murid Yesus? Siapa? Itu nabi palsu. Iya, berarti Paulus nabi palsu. Bukan Paulus. Berarti Paulus nabi palsu. Yang anti kepada Yesus. Berarti Paulus nabi palsu. Umat Yesus. Yang anti kepada Yesus itulah yang akan kelak menganiaya. Ibu, saya tanya kepada Ibu, apakah umat Yesus itu manusia berkulub atau manusia tidak berkulub? Kalau berkulub pun tapi membunuh saya bukan tanya itu, saya tanya data berbasis data.
murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, jemaat-jemaat Yesus, kumpulan manusia berkulub atau tidak berkulub? Jemaat Yesus, jemaat Yesus yang menyunatkan hatinya dari segala kejahatan. Saya tidak tanya doktrin gereja, yang saya tanya berbasis data. Murid-murid Yesus itu jemaat yang bersunat atau jemaat yang tidak bersunat? Jawab. Udah, Bang Juma diam ya. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang meninggalkan segala kejahatan, yang menyunatkan hatinya dari segala bentuk kejahatan. Tidak nyambung. Yesus datang kepada orang-orang. Yesus datang kepada Bani Israel. Jemaahnya adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Dan mereka yang masuk ke bait suci dengan cara membasuh tangan, kaki, dan wajah mereka. Sabar. Tidak berguna di bait Allah. Sabar Bu Darni. Sabar. Jangan Anda sebagai penyamar palsu. Anda mencoba menipu. Sabar. Sekarang orang Farisi, Bu Darni, yang lain Richard diam dulu, Pak Bu Darni. Salah. Diturunkan aja Pak Richard ini, ada ilmunya. Bu Darni, saya tanya Bu Darni, orang Farisi yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus yang asli itu siapa? Nabi palsu. Iya, maksudnya gitu Bang Juma. Orang Farisi itu dia pura-pura berseru Allah, tetapi dia membunuh, merampok, melakukan segala kejahatan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Itu sudah dikatakan oleh Yesus. Sekarang Yesus minta agar waspada kepada orang Farisi, keturunan ular beludak. Yang harus diwaspadai itu adalah karena mereka duduk di atas tahta Daud, tahta Musa, tetapi mereka tidak mengajarkan hukum Taurat. Siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat, malah mengajarkan kemudian hukum Taurat itu adalah sengat maut, mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutukan, mengajarkan hukum Taurat itu adalah sampah, mengajarkan hukum Taurat itu adalah sesuatu yang sudah dibatalkan dengan darah Yesus di atas tiang salib, dan membatalkan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Siapa oknum ini? Jawab. Kalau Paulus mengatakan hukum Taurat adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus ditanya siapa? Jawab dulu ditanya siapa. Dulu siapa oknum yang mengatakan hukum Taurat itu sampah dan sengat maut? Bang Suma, pertanyaan Anda mengarahkan. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan itu? Pertanyaanmu mengarahkan kepada Paulus. Itu salah, itu asumsi. Nah, bagus. Kalau bukan Paulus, Pak Richard. Kalau bukan Paulus, lalu orang Farisi mana? Kalau bukan Paulus, lalu orang Farisi mana? Silakan. Orang yang anti Kristus, anti Yesus. Siapa anti Kristus? Siapa orang Farisi yang mengajarkan kemudian? Dengarkan, siapa orang Farisi yang mengajarkan kemudian dengan cara menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi Yunani masuk menjadi pengikutnya? Siapa? Itu pertanyaan mengarahkan itu. Anda cuma cukup bertanya siapa memang orang mengarahkan. Yang memang saya arahkan kepada Paulus. Memang saya arahkan kepada Paulus. Kalau Anda membantah bukan Paulus, lalu siapa? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Palsu yang dimaksud Bang Suma dulu ya. Ini kalau nabi palsu. Dengan begitu Anda mengatakan bahwa Paulus nabi palsu. Atur waktu, jangan debat khusus. Jangan atur waktu. Kamu nggak layak. Tidak berani, saya tanya samamu, dengarkan pesan Yesus. Tidak berani. Pak Richard, dengarkan. Anda tadi sudah gugur bahwa firman yang keluar kepada Jibril itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Anda gugur di situ. Turun dulu Richard sebentar. Anda sudah gugur di situ, Richard. Nah, sekarang Matius 23 nomor 15, dengarkan wasiat Yesus untuk murid-muridnya yang asli, orang-orang yang mengkuduskan kemudian perintah-perintah Taurat. Di dalam Matius 23 Yesus mengatakan gini, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, kamu mengarungi lautan, kamu menunjuk satu oknum.
Kamu mengarungi lautan dan menjelahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah orang itu bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya, orang Farisi, ahli kitab, yang menjelajahi daratan menyeberangi lautan, siapa namanya? Jawab. Tunggu dulu, saya jawab dulu, Bang Suma. Nama ya. Bang Suma, kita lihat dulu Matius berapa yang Anda Nama katakan tadi? ditanya nama, Buka dulu, iya. ditanya Baru kita nama. cari. Anda kan Baru bukan yang tadi. ditanya Matius berapa? nama, Ayo, kita buka. yang ditanya Bang, nama, cari siapa namanya? nama. Matius berapa? Ditanya Coba dulu, nama. Anda mengatakan dalil. Ayo kita Nama. buka sama-sama. Ayo, Matius berapa tadi? Susah memang orang ini ada. Tunggu dulu Bang Andi, jawab dulu Matius Cuma berapa Bang Suma beberapa katakan. Karena Anda ini mencopot ayat Saya saja. sudah sangat terang membacakan. Celakalah Matius kamu, berapa? wahai ahli Taurat, orang-orang berapa? Farisi, orang munafik, sebab kau mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Dalilnya di mana, Sesudah Bang ia Suma? bertobat, Anda jangan cuma kau ngomong ada dalilnya menjadikan di dia mana, menjadi Matius orang berapa? neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu dalil. Siapa Ayo kita oknumnya? buka. Matius berapa? Ayo. Matius berapa? Pak Richard, kan dengarkan saya, dengarkan. mengambil dalil. Ayo, Tenangkan, Matius tenangkan berapa? diri Kita cari. saya. Jangan Anda Rikar, bikin framing. tenangkan diri kau. Dalilnya di Rikar, mana? kalau kau Dalilnya merasa di mana? lebih berhak mengatur dan lebih... Dengarkan, kau diam. Kalau kau merasa lebih hebat Bible daripada saya, kau tidak minta untuk diajarkan Matius berapa. Paham? Tidak, Bang Suma. Anda kan menyebut di Matius Paham kau? tadi. Kita cari Harusnya begitu saya membacakan dalilnya. Tidak. Kalau kau punya hak mengajarkan ini ke saya, kau lebih paham daripada saya. Bukan saya yang membacakan. Habis itu kau Karena Anda ngemis-ngemis. menyebut di Matius Matius berapa? tadi. Matius berapa? Matius Itu berapa? makanya. Matius berapa? Karena Matius Anda- berapa? Saya takut Matius Anda berapa? mencopot ayat Matius saja. berapa? Anda mencopot ayat. Matius Tidak ada berapa? di situ dikatakan. Itu buktinya Itu bahwa penafsiran Bang Suma Anda. lebih Tidak terpelajar berani, kan? Bible daripada Anda. Tidak, sebut saja Matius Anda berapa. tidak punya Ayo, hak kita- kemudian mengajarin kita kaji. saya untuk Itu membaca asumsi dalilnya. Anda. Aku Itu hak. narasi Anda, Dengarkan, Bang Suma. Rikar, Ayo, sebutkan saudaraku Matius Rikar, berapa. dengarkan saudaraku Rikar. Ah. Bagaimana kau bisa paham Biblemu, sedangkan ketika saya membaca kamu tidak ngerti. Tidak, saya ngerti. Tapi kan Terus di sini kau mau banyak cari ayat, Matius ribuan berapa? ayat. Ayo sebut, Matius berapa? Matius Tidak, saya berapa? tantangin. Sudah kasih Setelah tahu saya deh. tunjukkan Cuma, sebut dulu Matius berapa. Matius. Saya takut Anda hanya menambahkan setelah saya saja. tunjukkan Matius sekian, habis itu kau sok pintar, seakan-akan tidak, kau lebih coba tahu sebut. dari saya. Begini, Sementara coba. tahu Kita sesuai dengan konteks. dalilnya saja kau tidak tahu. Kasih aja. Kita sesuai konteks. Ayo. Dengerin. Ayo. Dengerin, kasih tahu. Gimana? Anda hanya menambahkan Konteks ini. gimana? Anda hanya menambahkan. Sedangkan kau tahu Biblenya Tidak ada saja di tertulis mana di situ. alamatnya, RT 5, RT 6, kau tidak tahu. Tapi kau sok tahu. Bagaimana kau Ayo, bisa menjelaskan kasih sesuatu yang kau ayatnya. tidak tahu? Saya takut Anda hanya menambahkan La saja haula ayat wala ini. quwata Ayo di illa Matius billah. berapa? Oke, Kalau saya kasih berani. tahu ya. Ayo Saya kasih Matius tahu. berapa? Matius Bang, 23, lo cari sendiri nomornya. Matius 23, lo cari 23. sendiri nomornya. Oke, Matius 23. Saya Lo cari cari sendiri nomornya. supaya jangan Baru mau belajar menimbulkan Bible. asumsi-asumsi. Saya takut Anda Habis mengatur itu kau yang mau begitu. menjelaskan. Habis itu, kamu Matius 23. salah semua. Ya, Saya sudah dapat maksudnya di sini. data itu Bang Andi, adalah saya sudah dapat Bang Andi, baru Matius 23 ayat 1. baru kutunjukkan Bang Suma, udah diam datanya. dulu, saya Kau baca. yang sok tahu. Bang Suma Coba diam, baca. saya baca ya. Habis itu Maka kau yang berkatalah menjelaskan Yesus gitu. kepada orang banyak, kepada muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Dasar Farisi kapurung. telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Itu orang Farisi. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya ke dalam bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak Dia baca menyentuhnya. semua lagi. Dengar ini, mana di sini menyeberang lautan? Dia baca Anda semua menambahkan lagi. kan? Anda menambahkan menyeberang lautan Langsung di mana? lah. Itu Anda bikin asumsi. Tidak Dengerin. boleh ayat Alkitab ditambah-tambahkan. Langsung ke Itu 15 Anda saja. asumsi. Woi, Itu langsung sudah ke dapat 15. kan? Ini jelas sekali. Bang Udah Suma bilangin Anda kan, menambahkan. Pak. Kita Tidak ada dikatakan menyeberang kita berdamai lautan. aja, kita berdamai. Wah, salah Bang Suma. Anda sekarang. salah. Nggak boleh ayat Alkitab Tar. ditambah-tambahkan. Cat, langsung ke nomor 15 coba baca. Kecap. Coba Cat, lu baca langsung 15-nya. Aduh, Pak Bang Rijal. Suma, Pak Bang Rijal. Suma. Oke. Maafkan Diam. diriku, Pak Rijal. Saya Banyak kali orang nonton Saya loh, hanya janganlah mengasihimu. kalian ribut.
Nomor 15. Tidak, Bang Suma, Anda itu bikin framing. Saya hanya Anda mengasih baca ilmu asumsi. sampai saya harus seperti ini loh, saudaraku. Anda membawa Paulus Ya udah di baca sini. Chat. Richard baca dulu Iya. 15-nya. Baca dulu. Oke lah, dia baca ayat 15. Celakalah hai ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Katakan tadi, orang Farisi Dibaca tidak dulu, melakukan. dibaca dulu, dibaca. Ya. Hai, kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah dia bertobat. Kamu menjadikan dia orang neraka 2 kali lebih jahat daripada kamu. Di mana di sini dikatakan Ada nggak Paulus? menyeberangi lautan situ, Pak? Pertanyaannya, Ada nggak menyeberangi lautan Oke, situ? Ada menyeberang nggak? lautan. Pertanyaannya, Tapi di mana dikatakan di sini dengerin dimaksud adalah pertanyaannya, Paulus? dengerin pertanyaannya. Aduh. Siapakah orang yang menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang? Siapa? Siapa di sini? Tidak ada disebut Paulus. Tapi Anda lari. Ya, siapa? Kisah para Rasul 27. Paulus menyeberangi lautan. Baca data nomor 1, nomor 2 sampai nomor 20 dan seterusnya. Bagaimana kisah daripada Paulus itu nyebrang lautan? Ayo, Iya, tapi bukan menjelajahi itu yang dimaksud. daratan. Baca kisah para Rasul 19. Satu perikop, dia kemudian menjelajahi daratan. Ayo. Apa lagi? Aku dulu, woy. Tunggu. Aku dulu. Ayat berapa? Setahuku. Tunggu dulu, Bang Richard. Bang Juma, Bang Handi, Bang Sidi. Apa? Setahuku ya, pelajaran yang sudah kupelajari tentang Paulus, aku menangis loh. Dia selalu melakukan kebaikan. Bagaimana sih kalian ini? Dengerin ya, Tega-teganya dengerin. kalian menghina dia, Kisah para memberikan dia Rasul 27 itu, dengerin dulu Bu Darni. Kisah para Rasul 27 itu 1 sampai 26 itu Paulus berlayar ke Roma. Iya, Terus tahu dia berkeliling loh, kemudian 27-nya 14-nya dengerin dulu. Kapalnya terkandaskan. Jadi satu-satunya orang yang menyeberangi lautan untuk mengajarkan mentobatkan orang adalah aduh, banyak orang menyeberangi lautan. Jadi hanya Paulus rupanya. Ini kalian inilah. siapa? Siapa? Bukan hanya si Paulus, banyak pengabar-pengabar. Siapa? Iya, siapa Bu? Siapa? Cuma yang dimaksud itu nabi palsu, yang dimaksud Yesus. Iya, Anda betul. tidak membawa Paulus, itu Betul, salah di nabi situ. palsu, betul. Paulus Udah ini terjawab orang itu. yang sudah bertobat, yang menganiaya Yesus dulu, murid-muridnya. Begitu. Kok akhirnya dia bertobat. Dia Paulus itu membaptiskan orang. Makanya kan dikatakan jangan ke Asia katanya. Roh Kudus mengatakan dilarang supaya jangan ke Asia. Iya. Tahu-tahu memang dikatakan dalilnya di situ jelas Bu Darni, dalilnya jelas mentobatkan. Di situ dijelaskan mentobatkan. Apa itu mentobatkan? Membaptiskan. Siapa yang membaptis orang-orang Roma? Siapa? Membaptiskan untuk menjadi pengikut Yesus. Itu Iya, maksudnya. siapa Bukan pelakunya? Siapa pelakunya? Yesus, salah. Siapa? Bukan pengikut. Pak Richard, bukan pengikut, Pak. Pentuhan. Bedakan pengikut dan pentuhan. Siapa yang membaptis Damaris dengan Dionysius? Siapa? Paulus. Iya, membaptis apa? Tapi Untuk jadi kata pengikut Yesus, Yesus. Orang ini Bang benar-benar Cuma, Indonesia Yesus yang juga aneh. berkata, baptislah Parah. mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan katanya, kan Iya, disuruh tapi itu tidak, Bang Cuma. tapi tidak diajarkan menyembah Yesus kan? Loh, kalau sudah Menjadi pengikut Yesus. kisah Yesus, ya kita dengarkan dia dong. Itulah ajaran kami. Udah ya kita hargai ajaran itu. Untuk Pak Richard, Anda Silakan. harus beragama itu dengan akal dan wahyu. Oh, ya, tidak, Pak. Jadi Nggak bisa. ketika Iman harus dikatakan jalan, Pak, Bang Dengerin Suma. dulu, Nggak Pak bisa Richard. cuma akal. Pak Richard dengerin gantian. Pak Richard, Iya. gimana ceritanya iman Anda benar? Iman Sedangkan dan Matius akal. 23 Nggak bisa yang saya dipisahkan, Bang tunjukkan Suma. tadi, Anda masih bertanya-tanya. Matius mana ada di situ menyeberangi lautan? Apa nggak malu gitu, Pak? Usia sudah tua, tapi ternyata kitab sendiri nggak ngerti. Ya oke, Orang tapi Islam kan dia lebih. Paulus ini orang bertobat, orang Farisi yang bertobat. Bagaimana Yang ketemu dengan caranya, Yesus. Pak? Dia Bagaimana ketemu Yesus lewat caranya? penglihatan. Dengarkan Saulus, saya. Kenapa engkau menganiaya aku? Itu kata Yesus loh. Ada di situ jelas di Alkitab. Akhirnya Aduh, Paulus Pak. bertobat. Akhirnya dia jadi pengikut Yesus. Dia bukan nabi Pak. palsu yang dimaksud Yesus itu nabi-nabi palsu. Ini yang menulis Salah Anda. Saulus, Pak ini yang menulis Saulus ini siapa yang nulis seperti itu?
Ya Paulus menceritakan kisahnya, dia bertemu Yang Yesus. menulis siapa? disampaikan. Yang menulisnya siapa? Ya Paulus lah. Kisah para Rasul Paulus yang tulis. Lukas. Ya saya sorry, saya kan nggak Paulus apa Lukas. Lukas lah, nggak ngerti Oh, ya Bible. sudah Lukas, berarti orang lain Bapak, bukan Paulus. Bapak. Aduh. Ya syukurlah, lebih Nah, bagus lagi dari kalau mana katakan Lukas tahu? Ah. Dari mana Lukas tahu? Kalau Dan Paulus dari yang mana menulis Lukas dirinya tahu? sendiri ya bisa Dan jadi dari ada mana Lukas curiga. tahu bahwa yang berkata itu adalah Yesus? Dan dari mana Lukas tahu bahwa suara dari langit itu bisa didengarkan? Dan kenapa cuma dia sendiri yang dengarkan? Diilhamkan oleh Allah, Bang Juma. Betul Di sekali. mana tertulis Sama bahwa seperti Nabi di Muhammad mana juga. tertulis bahwa Dicatat, di mana ditulis tertulis kitab-kitabnya. di mana tertulis di mana tertulis Ini di ya. mana Yesus mengajarkan bahwa setelah dia terangkat dia akan datang lagi memberikan ilham kepada orang-orang yang tidak dikenalnya ini. Di mana itu tertulis dan di mana Yesus pernah mengajarkan bahwa yang datang lagi setelahku adalah aku. Bukankah dia mengatakan, sebab kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Kenapa yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus tapi Yesus? Jawab. Iya, Roh Kudus yang akan beserta Yesus sebagai penulis-penulis yang membantu penulis menceritakan kisahnya Yesus. Itu Roh Kudus itu yang bekerja itu, Bang Zuma. Begini, Tapi Bang Zuma, suara yang Anda. terdengar dari langit itu, akulah yang telah engkau aniaya. Itu suara Roh Kudus atau suara Yesus? ini Yesus lah. gua jatuh jauh dari pohon ini. Kenapa lu bilang tadi Roh Kudus? Dua Korintus 11 nomor 17 ini. Lanjut. Itu Roh penolong. Tadi ya, Bang Suma ya. Ya, Roh Kudus itu Roh penolong yang membantu manusia untuk mengenal lebih dekat Allahnya. Iya. Mengerti. Dan tinggal di dalam manusia selama-lamanya, enggak mati ya. Selama-lamanya tinggal di dalam manusia Roh Kudus penghibur itu. Kalau mati dia bukan sesuai dengan ayat. Oke. Dikatakan dalam Bu Darni, saya tanya Bu Darni. Roh apa yang ada pada diri saudara Richard ini menurut Bu Darni? Roh apa? Kalau dia melakukan kebaikan, Roh Kudus. Tapi kalau dia melakukan kejahatan, roh dari iblis. Tadi ketika saya tanya tentang Matius 23, dia mengatakan tidak ada nyeberangi lautan, itu Roh Kudusnya tidur atau gimana? Namanya dia sebagai manusia, kadang lupa. Terus Roh Kudus ini apa? Katanya Roh Kudus ini adalah Tuhan. Berarti pada diri Richard itu ada Tuhan. Masa saya lebih tahu daripada Tuhannya? Tidak, Bang Suma, yang saya kembali lagi yang dikatakan tadi itu Yesus itu adalah nabi-nabi palsu. Anda memframing itu adalah Paulus. Nabi palsu itu sudah Siapa bertobat. nabi palsu? Saya tanya dulu, siapa nabi palsu yang keluar dari Yehudi Yerusalem, nyebrang lautan, menjelahi daratan, mentobatkan orang Romawi Yunani untuk menjadi pengikutnya? Lalu kemudian 2 kali lebih jahat daripada nabi palsu ini sendiri. Siapa nama nabi palsunya? Jawab. Yesus mengatakan waspadalah nabi-nabi palsu. Nama. Iya, saya sudah tanya Anda. Nabi Yesus palsu tidak mana yang mengatakan. keluar dari Yahudi yang mengajarkan melalui menjelajahi daratan dan lautan, mentobatkan orang Yahudi non-Yahudi menjadi pengikutnya. Siapa namanya nabi palsu itu? Jawab. Bang Suma tidak disebutkan namanya. Siapa? Tidak disebutkan. Kalau Yesus sudah kasih tahu. Bang Richard, Nabi palsu itu Bantu hanya. Kak ketawa dulu, Asidik, Bang Sidik. Terserah Anda. Bang Juma, Bang Juma, Nabi capek siapa? Kak ketawa. Dan Bang Juma, Nabi siapa yang mengajarkan umatnya menolak Yesus Tuhan? Itulah Nabi palsu. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis bahwa nabi palsu itu akan mengajarkan, nabi palsu itu mengajarkan diriku untuk tidak dituhankan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 26 bahwa ketika Roh Penghibur itu datang, dia akan mengajarkan perkataan yang pernah kuajarkan kepadamu. Dia akan mengingatkan kembali apa yang pernah aku katakan kepadamu. Tertulis dalam Yohanes 16. Sekarang, mana ucapan Yesus yang ditiru kembali oleh Paulus yang mengatakan bahwa darahnya, yang mengatakan bahwa dirinya mati terkutuk di atas tiang salib? Mana perkataan Yesus sebelum itu? Ingat, nabi palsu akan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Buktikan di mana Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu terkutuk.
Cepat terus kasihna Jawab. Galatia, Bang Juma, silakan. Galatia 3 ayat 24. Paulus berkata, hukum Taurat penuntun sampai Yesus datang. Berarti kata Paulus, hukum Taurat itu penuntun sampai Yesus datang. Jadi sesuai dengan ketika perkataan Yesus, kalau itu ucapannya Paulus benar, kenapa Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 49, orang banyak yang ada di sini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Bahkan dia mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap ini daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Mana buktinya? Paulus malah mengajarkan untuk membatalkan dengan mati Yesus di atas tiang salib. Mana yang benar? Maksudnya gini Bang Juma, Yesus kan sudah di kayu salib. Nah, dengan matinya Paulus Yesus, lagi nih. maka Orang Farisi lagi nih yang mengajar ini. maksudnya kalau kita, tapi kalau menerima Yesus kan tentunya menuruti hukum-hukumnya kan Bang Juma. Itu Ya, maksudnya hukum itu. apa? Kalian aja Hukum nggak apa, ngerti. Ibu? Hukum apa? Hukum 10. Hukum 10-nya, kasih. hukum Kasih Tauratnya. kepada Tuhan seperti apa? Kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama manusia. Itulah hukum Kasih Taurat kepada itu. Bapa seperti apa? Kasih kepada Kasih Bapa kepada seperti Bapa. apa? Jangan menyembah batu, jangan menyembah patung, Jangan menyebut membunuh. nama sembarangan. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Jangan Iya, membunuh. itu kasih kepada manusia. Jangan membunuh. Ya. Oke, jangan membunuh. jangan Oke. berzina, Kalau jangan ada mencuri. yang membunuh Yesus itu kasih kepada Bapa atau tidak? Bukan, itu yang Yesus mati di kayu salib itu bukan itu sudah memang dinubuatkan. Berarti dalilnya diganti, Bu. Jangan membunuh, tapi membunuh Mesiasku boleh, gitu. Enggak, itu bukan gitu. Itu kan akal-akalan orang anti Yesus. Nah itu Nah sekarang begini, ketika ada perintah datang kepada Bani Israel jangan membunuh, bolehkah mereka membunuh Yesus? Ya, membunuh Yesus memang tidak boleh. Yesus dibunuh karena tepuk tangan dulu. Karena kejahatan manusia yang membunuh Yesus. Jujur. Tidak boleh membunuh Yesus. Terus ketika ada perintah, dengarkan Bu, ketika ada perintah tidak boleh membunuh Yesus, lalu orang Yahudi membunuh Yesus, apakah itu dibenarkan oleh Tuhan? Tidak dibenarkan sebenarnya. Tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tepuk tangan lagi. Tidak dibenarkan oleh Tuhan. Sekarang saya tanya. Ini pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya Tuhan? Jawab. Memang karya Tuhan. Karya Tuhan. Karya Tuhannya adalah jangan membunuh Yesus. Jangan membunuh itu karya Tuhan. Siapa yang membunuh Yesus itu bukan karya Tuhan. Betul atau tidak? Karya Tuhan memang itu mengizinkan itu terjadi. Manusia kan di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan membolehkan membunuh? Silakan. Tidak ada dalilnya Tuhan membolehkan membunuh. Tapi kematian Yesus di kayu salib Anda mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya Tuhan. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tuhan dikatakan bagaimana Anda bisa mengatakan itu karya Tuhan? Itu untuk menggenapi nubuatan para nabi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bahwa untuk menggenapi hukum Taurat harus membunuh, melanggar perintahku. Mana dalilnya? Bukan gitu caranya. Itu pertanyaan yang anti Yesus. Bukan yang gitu Anda jadikan sebagai dalil adalah orang-orang Farisi yang punya dalil. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan melarang jangan membunuh, bolehkah Yesus dibunuh? Itu dibuat itu untuk manusia. Tidak boleh memang. Tidak boleh memang. Kalau sudah tidak boleh, kenapa Anda bolehkan? Siapa Anda yang membolehkan? Itu memang khusus untuk kejahatan manusia. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan memerintahkan jangan engkau membunuh, adakah pengecualian terhadap Yesus? Itu untuk sama-sama manusia, jangan membunuh. Adakah dalil pengecualian untuk Yesus?
Tidak Itulah ada pertanyaan. dalilnya, tapi Tuhan memang sudah punya Tidak karya ada kematian Yesus di kayu salib dalilnya. itu untuk menebus manusia Kita tepuk dari tangan dosa, dulu. Bang Tepuk Suma. tangan saya dulu ya, sebentar ya. Itu maksudnya. Sebentar dulu Pak David. Udah, Hakim, Pak, hakim, udah, benar, Pak. hakim. Tidak ada dalilnya pembunuhan terhadap Yesus berarti itu bukan karya Tuhan tapi karya iblis. Selesai. Oke, Lanjut Bang tar dulu Andi. ya. Ya, ntar dulu izin dulu sebentar Ibu Darni dulu. Bu Darni, ada nggak Oh. perintah Tuhan untuk membunuh manusia? Oh, tidak. Ada atau tidak? Mana ada? Makanya diturunkannya ayat, jangan membunuh. Oke, tidak boleh. Berarti tidak ada perintah untuk membunuh manusia ya, begitu ya? Iya. Kedua nih. Siapakah yang menubuatkan atau menghendaki Yesus dibunuh? Itu sudah nubuatan para nabi, ada tertulis di dalam Mazmur, Yesaya dan yang lain-lain. Oke, nubuatan para nabi. Apakah nubuatan para nabi ini melanggar daripada perintah Tuhan? Nubuatan para nabi melanggar perintah Tuhan. Oh tidak, itu kan sudah memang harus digenapi. Kalau nggak digenapi, saya ulang lagi dari awal. tidak nubuatan para nabi. Saya ulang dari awal ya. Apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh manusia? Nggak ada. Oke, baik. Apakah nubuatan para nabi membunuh Yesus di tiang salib itu melanggar hukum Tuhan? Itu kan pertanyaanmu, bukan begitu. Cara doktrin kami nggak seperti itu. Nah, Oke. beda ajarannya. Bu Darni, Oh. apakah membunuh Yesus di tiang salib melanggar hukum Tuhan? Membunuh Yesus, ya tentulah para tentara Roma yang berdosa Enggak, saya melanggar. bukan itu. Tetapi Dengerin, Bu harus Darni. ada, harus Darni, ada. dengerin. Jawabannya Dengarkan nggak boleh hanya dulu. ya tidak, nggak boleh. Apakah membunuh Yesus di tiang salib ini melanggar hukum Tuhan atau tidak? Manusia yang membunuh itu melanggar. Melanggar. Artinya Tuhan tidak menghendaki Yesus mati di salib toh? Iya, tidak menghendaki, Oke, tidak menghendaki. Baik, pintar udah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tuhan tidak menghendaki Yesus dibunuh. Iya, terus Nah, yang menghendaki Yesus dibunuh siapa? yang menghendaki Yesus dibunuh adalah tentara Roma dan para orang Yahudi yang membenci Yesus. Coba sebutkan pada saat itu. siapa-siapa aja sih yang terlibat dalam pembunuhan Yesus di Babel Anda? Yang terlibat dalam pembunuhan Yesus pertama Judas yang dibisikkan oleh iblis lah itulah kan karena pembuat kejahatan. Kedua para tentara-tentara Romawi. Yang ketiga Yudas dulu. para orang-orang Yahudi waktu yang membenci Yesus yang semua dagang-dagangannya dihancurkan di dalam rumah ibadah karena mereka berjualan di rumah ibadah. Mereka juga ikut membenci Yesus. Salibkan dia, salibkan Bang Handi, salibkan Bang Handi katanya. Oke. Jadi pertama iblis, Yudas nggak masuk ya, Bu? Yudas nggak masuk. Judas ya masuk dong, kan itu tadi ku bilang Yudas. iblis membisikkan si Judas supaya berkhianat. Iblis, Yudas, tentara Romawi, orang Yahudi ya. Iya. Oke, apakah kelakuan mereka semua ini gitu melanggar hukum Tuhan atau tidak? Sudah jelas melanggar. Melanggar, gitu ya. Hmm. Kalau Apalagi? melanggar hukum Tuhan, artinya adalah pembunuhan Yesus di tiang salib disetujui Tuhan atau tidak? Oh, bukan. Jawabannya begini, itu adalah penggenapan nubuatan para nabi. Itu dia. Itu adalah menggenapi nubuatan para nabi. Harus dijalankan. Sederhanakan dulu, sederhanakan ya. Kalau iblis, Yudas, tentara Romawi, Yahudi ini gitu, melanggar hukum Tuhan, apakah Tuhan menghendaki merestui Yesus mati di tiang salib? Bukan kayak mana? Bukan menghendaki, tapi itu memang harus dijalankan gitulah. Nah, Melalui yang mengharuskan harus dijalankan siapa? mengharuskan harus dijalankan, mengharuskan harus dijalankan. Aduh. Yang mengharuskan harus dijalankan pembunuhan ini siapa? Hati-hati orang Komando Parisi. Ku bilang kan. Iya, Bang Handi ini orang Parisi nih. Bang Handi ini orang Parisi. Yang Anda imani itu ajaran Parisi. Ini kita Bang, sedang hati-hati. mencari Anda karya disebut orang Tuhannya di Parisi. mana. Terhadap penyaliban itu di mana titiknya Tuhan punya karya. Ini yang sedang kita cari. Silakan Bang Andi. Sudah dibilang nubuatan para nabi Bunda untuk Andi. penggenapan Bunda Andi. nubuatan para nabi. Bang Suma itu orang Itu. Parisi juga enggak?
Nggak usah, jangan belokin topik, Pak. Pak Richard diam dulu aja ya. Bang Andi sama Bang Suma itu orang Farisi. Iya, nggak apa-apa. Saya orang Bugis, Pak. Iya. Saya bukan Farisi. Saya orang Bugis. Gini ya, dengerin ya, Benar nih. Iblis, Yudas, tentara Romawi, Yahudi, inilah yang terlibat dalam pembunuhan Yesus. Sedangkan menurut Anda dari awal, Tuhan tidak menghendaki pembunuhan manusia begitu. Pertanyaannya begitu ya, Benar nih ya. Iya. Dalam hal ini siapakah? Ya, siapa perancangnya Yesus dibunuh di tiang salib? Jangan dibilang perancang, tapi itu untuk menggenapi nubuatan para nabi. Titik. Siapa yang memerintahkan? Kalian adalah imbangku. Musuh beratku. Jadi aku harus menjawab itu. Penyalipan itu adalah untuk menggenapi Maksa para kali, nabi. Bu Darni. Kenapa maksa kali mau anaknya orang dibunuh, Bu? Bukan, Tuhan tidak memang- menghendaki. Yang menghendaki pembunuhan terhadap anaknya Maria itu sudah disebutkan Bang Handi. Yang kelima yang menghendaki anak Maria itu dibunuh Anda. Kenapa? Apa salah Yesus ternyata? Dia dosa apa? Dia salah apa kepada ibu? Sampai ibu ngotot sekali harus membunuh dia. Yang kelima. Kenapa rupanya? Apa salah dia? Dia nggak pernah datang mengganggu ibu. Kenapa dia harus mati? Yang Sungguh keenam king. besarlah dosa-dosa pertanyaan kalian seperti Yang itu. keenam king. King Richard. King. Yang ketujuh juga saya. Bang Suma, Kenapa itu pingin karya kali Yesus Tuhan itu untuk mati? Kenapa? manusia. Kenapa kalian Itu itu karya berkongko-kongko dengan Memang orang sudah Romawi ini direncanakan. ingin di mana datanya, di mana Sudah. dalilnya, Tuhan di mana mengatakan, Tuhan "Ini anakku yang merencanakan? kukasihi." Jelas. Kenapa dikasih? Kenapa dibunuh? Mengaruniai Kalau dikasihi justru Bang jangan Suma. dibunuh. untuk menebus kita orang berdosa. Siapa yang mengajarkan Itu. menebus dosa dengan darah manusia? Saya tanya. Ya Allah memang mengatakan seperti itu. Di mana dalilnya Yesus Tuhan mati di mengajarkan kayu salib. menebus dosa dengan darah manusia? Saya minta dalil. Di mana dalilnya Tuhan menebus dosa manusia dengan darah manusia? Di mana dalilnya? Bukan Cuma, perkataan Mazmur. seperti begitu, Tertulis pertanyaan di begitu dalam Bang Mazmur, Suma. Bang Suma. Memang Tuhan mengaruniakan Mazmur anaknya untuk berapa? disalibkan. Untuk Tunggu, menebus Mazmur kita berapa? orang Tunjukkan. berdosa. Bang Di Richard, mana ada di dalam Mazmur Tuhan menebus dosa dengan darah manusia? Di mana? persembahanmu, korban-korbanmu, aku Dewa, sangat jangan sampai menitikan. keluar lagi Dewa Molok nih. Aku dengan semua. Kalau Itu korban bukan- hewan aja yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan jijik dengan perjanjian yang dia buat sendiri. Bukan. Bagaimana mungkin Korban kemudian dia mempersembahkan darah manusia? Bang Juma, korban-korban yang dilakukan mereka itu yang sudah jijik Tuhan. Muak dia. Nah, terus kenapa kemudian korban manusia? Siapa yang menginginkan korban manusia? Siapa? Karena korban bakaran hewan. Bukan tidak karena, sempurna, bukan karena. Bang. Oknumnya. Tidak. Oknumnya. Tidak sempurna Siapa? lagi Bang Juma. Siapa? Tidak sempurna Ya lagi. Allah, Jadi karena kasih Allah kepada manusia. Siapa yang minta persembahan darah manusia? Itu dulu Karena poinnya. kasih Allah kepada manusia. sehingga Maka dia dia- mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka dia mengaruniakan Supaya anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya, supaya orang yang percaya, supaya orang yang percaya. Terus apa hubungannya dengan mati dibunuh di atas tiang salib? Apa Begini hubungannya? Bang Suma, Yesus Apalagi sendiri kau? menyerahkan dirinya. Di untuk mana dia disalibkan. mengatakan dia serahkan? Oke, dia ini, serahkan dirinya baca untuk di siapa? Matius. Bang Suma, Dia Matius serahkan 27. dirinya untuk siapa? Matius 27 ayat 28 Dia serahkan dikatakan, dirinya untuk siapa? Matius 26 ayat 28. Nggak Coba usah kau baca. jadi saya dalil. Itu sudah di luar kepala. Saya Iya, tanya, ini. Yesus Baca menyerahkan dulu. darahnya untuk siapa? Ya untuk kita manusia yang berdosa. manusia. Supaya Dipersembahkan untuk kita manusia yang berdosa kepada siapa? dengar Untuk ya, sebab perdamaian inilah kepada darahku. Iya, untuk Yang Anda mengatakan, Kristen. Untuk Anda Sebab Kristen sekarang inilah dipersembahkan darahku. kepada siapa? Darah perjanjian Dipersembahkan itu kepada siapa? ditumpahkan kepada banyak orang untuk pengampunan Dengerin dulu, dosa. Pak. Iya, pertanyaannya. kepada siapa Richard? Kepada siapa Richard? Peda? Perdamaian dahulu. kepada Allah. Bang Juma. Kepada untuk Allah. Di mana mempertemukan- tertulis Allah minta perdamaian dengan darah manusia? Jantung. Jawab. Duar.
Salah Anda Bang Suma, itu memang tersirat Tuhan mengatakan Kenapa bahwa saya dia yang salah? begitu besar Anda kasih yang Allah mengajarkan kepada dunia. bahwa Yesus menebus dosa kalian. Dosa kalian ditebus kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan mana yang menginginkan penebusan dengan darah manusia? Jantung. Salah. Jawab. Tuhan ada Tuhannya, gue. Allah Bapa. Di mana dalilnya Tuhan minta persembahan darah manusia? Bukan dikatakan seperti begitu, itu pertanyaan Lalu salah. Anda dikatakan bertanya seperti gimana? begitu. Allah mengaruniakan anaknya untuk menebus Supaya kita dibunuh. orang berdosa. Yesus Supaya sendiri dibunuh. mengatakan di ayat 28 Matius 26 mengatakan sebab inilah darahku, darah perjanjian Darah yang ditumpahkan dimaksud bagi banyak Yesus di orang sana, untuk darah yang pengampunan dimaksud dosa. Yesus darah betulan atau anggur? Itu waktu perjamuan dia mengatakan itu semacam simbol, tapi betul dia mati. Iya, sekarang saya di tanya, kayu salib. darah yang dimaksud Yesus darah betulan atau darah di situ adalah anggur? Ya darah Yang betulan untuk memang pertemuan ditumpahkan. anggur. Dia mati di kayu salib. Darah Itu betulan darahnya atau ditumpahkan. anggur? Bang Kalau di Suma, perjamuan anggur, itu di Bang perjamuan Suma. diibaratkan itu. Terus anggur siapa itu yang mengajari darahnya. kalian darah yang dimaksud darah beneran? Siapa yang mengajari kalian? Itu dia mati. Makanya Aduh, tertumpah di kayu salib. Kan Yesus mengatakan daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan tentang darahku dan dagingku itu adalah roh dan hidup. Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan kalian bahwa darah dan daging adalah darah dan daging benarannya Yesus? Siapa yang ngajarin? Ya Yesus sendiri mengatakan seperti Di itu. mana dia? Ini perkataan Yesus, Pak Richard. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak bisa berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan tadi tentang dagingku, tentang darahku, itu kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, bukan darah beneran, bukan daging beneran. Sekarang yang saya tanya, siapa yang ngajarin kamu bahwa itu darah beneran dan daging beneran? Ya Yesus sendiri dia mati di kayu salib itu darah benaran dia Yesus mati. sudah Darah menjawabnya benaran. yang kukatakan Darah itu, tertumpah yang di kukatakan kayu salib, itu. Bang Suma. La haula Itu wala darah betulan, quwata bukan illa darah- billah. darah- Iblis enyahlah daripada darah aku. kesumba, bukan. Ini yang Darah kukatakan betulan. samamu. Ini Yesus darah betulan. mengatakan bukan darah betulan, Pak Rikar. Di mana? Data Coba. 63, baca 63 dari Yohanes 6. Tadi Bentar. dikatakan di Yohanes 6 nomor 55, sebab Yohanes dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang ngandre dagingku, basoroki, barang siapa yang minum darahku, kandalaki. Dia akan apa nih? Dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan di dalam dia. Seperti itu. Terus murid-muridnya mengatakan, wah perkataan ini perkataan keras. Siapa yang sanggup untuk mendengarnya? Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Lalu berkata kepada muridnya, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya ada berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan itu kepadamu adalah roh dan hidup. Adalah roh dan hidup, bukan darah betulan, bukan daging betulan, kanibal. Ya betul itu dia mati di kayu salib itu kan darah betul yang tercurah. Siapa yang bunuh Yesus di atas tiang salib? Sopo? Tadi sudah ditanya sama Bang Handi. Siapa yang bunuh? Ya orang Romawi. Iya, berarti mereka salah paham. Tidak ada hubungannya dengan itu, nggak ada hubungannya. Darah dan daging Yesus yang dimaksud itu adalah roh dan hidup. Coba di Yohanes berapa tadi? Yohanes 6 nomor berapa? Baru tadi gak tahu jawab tadi. Apa mula sih? Tunggu dulu, Yohanes ternyata nggak 6. ngerti baik. Ayo kita baca dulu. Ayo, Saudara ayo. Richard, Anda harusnya jadi murid saya, jangan jadi lawan debat saya. Tidak, ini banyak ayat di sini Bang Suma. Masa kita mau hafal semua? Ayo, Anda kan main ambil ayat saja. Ayo, Yohanes di mana? 6, Daripada Anda tidak ngambil ayat sama sekali, cuman imani. Iya, saya kan menjelaskan dari ayat yang Anda katakan karena banyak Apa ayat yang Anda framing. jelaskan? Tadi Tidak sesuai dengan ditanya, penjelasan. apakah ada dalilnya Tuhan minta pembunuhan terhadap Yesus? Itu Apa jawaban karya Anda? Allah sendiri, Tidak ada. karena dia menjelma menjadi manusia untuk menebus Salah. orang berdosa. Orang Mana Parisi, Begitu. ajaran Parisi lagi yang ajaran muncul. Parisi gimana? Sulit memang Bang. Ajaran Anda hanya pakai akal Parisi saja, yang nggak mengajarkan pakai iman. Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi manusia. Itu ajaran Parisi tuh. Kok ajaran Farisi?
Lalu siapa itu punya ajaran? Ahli-ahli Taurat yang kelihatan alim tapi ternyata munafik, itu orang-orang Farisi. Apa bedanya dengan kalian? Apa bedanya Dia dengan mengatakan kalian? hukum Taurat begini tapi dia Apa tidak bedanya jalankan. dengan kalian Itu dengan orang Farisi? itu. Apa bedanya kalian dengan orang Farisi? Kalian menempelkan kitab Taurat di dalam kitab kalian sementara kalian tidak mempraktekkan. Apa bedanya? Setiap manusia kan juga masih tidak semua manusia itu adalah sempurna, masih punya kehendak. Udah. Orang Israel saja dulu kan Sekarang cuci tangan makanya aja, cuci setelah tangan, mengikut Yesus cuci kita kaki, sudah tahu Richard arti tidur. keselamatan. Dan maafkan ketika saya banyak bercanda. Saya fokuskan lagi ya. Tidur. Chat, dengerin Chat. Saya fokuskan lagi. Darah dan daging Yesus di tiang salib itu gunanya apa ya? Iya, itulah darahku. Iya, gunanya Dan apa? dagingku sebagai untuk menebus kita orang berdosa. Menebus orang yang berdosa. Baik. Oke. Terus kemudian darah dan daging Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Iya, sebagai persembahan kepada Allah. Kepada Bapa. Jadi Tuhan mengendaki persembahan darah manusia ya? Iya, Bu, dalam artian ya itu untuk menebus kita sebagai manusia. Ya, oke, baik begitu. Apakah ada perintah Tuhan itu membunuh? Tidak. Ada kan perkataan Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Apakah maka ada dia memberikan anaknya. Dengerin. Itu maksudnya itu tersirat tuh Bang Suma. Apakah ada? Dengerin. Tidak tercatat secara tersurat. Lu panjang banget ngomongnya. Apakah ada perintah Tuhan boleh membunuh? Jawab. Tidak ada. Tidak ada. Terus siapa yang mengendaki Yesus dibunuh? Tapi kalau berbicara keselamatan itu bisa terjadi. Karena kehendak Allah. Iya, itu karya Allah. Dengerin dulu, Chan. Kalau tidak ada perintah Tuhan untuk membunuh, siapa yang menghendaki Yesus dibunuh? Yang menghendaki siapa yang membunuh? Itu kan semua masuk dalam karya Allah di situ di kayu salib. Katanya Allah tidak ada perintah membunuh. Iya. Memang Katanya Tuhan tidak ada perintah membunuh di hukum di Taurat situ. Tuhan melarang membunuh. Iya, kalau tidak ada perintah Tuhan untuk membunuh, perintah siapakah membunuh Yesus? Siapa yang memerintahkan? Bingung. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena memang sudah karya Tuhan. Anda udah jawab. Ini orang bahasa Indonesia yang nggak jelas. Bang Suma, Bang Andi, semua apa yang dilakukan terjadi pada diri kita itu ya, itu Tuhan mengizinkan semua. Lo siok sisak, lo siok. Balik lagi. Ini kalau siok Perintah membunuh. Pak Richard dengerin baik-baik ya. Ini santai dulu, dengerin baik-baik Pak. Kali ini aku minta akal sehatnya sedikit 1 detik aja akal sehatnya. Iya, Kita makanya setuju ya, Pak. Kita dengerin dulu. Jadi bingung Anda. Makanya kalau saya ngomong, lu juga ngomong, lu nggak denger, gitu. Ya silakan. Kita udah setuju, tidak ada satupun perintah Tuhan untuk membunuh manusia. Setuju di sini Tidak ya? ada. Tidak ada. Terus sekarang siapa yang memerintahkan Yesus dibunuh? Bukan maksudnya memerintahkan. Dengar Bang Andi. Itu karya keselamatan, itu karya Tuhan. Oke. Memang sudah Tuhan mengizinkan Oke, itu terjadi. baik karya. Karya siapakah? Karya siapakah Yesus dibunuh? Karya Allah sendiri. Apakah ada kepada dunia? Kalau karya Allah, apakah Allah menghendaki pembunuhan? Tuhan pun difitnah sama Richard. Oke. Tuh, kalau dalam hukum Taurat Tuhan tidak menghendaki, tapi kematian Yesus itu karya keselamatan di kayu salib. Memang itu Tuhan mengatakan seperti itu akan terjadi. Kau kemakan Tidak ada rahasia di sini ya. Dilarang tertawa. Kalau lucu, masa nggak bisa? Bu Darmi. Bang Sidik itu orang Farisi. Bu Darni aja dari tadi tertawa, tapi ditahan. Iya kan Bu? Bu Darni coba lagi. Coba kalau ke Ibu Darni deh. Sama tahu Bu Darni sehat. Ibu Darni dengerin sekali lagi Bu Darni. Bu Darni, apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh manusia? Nggak ada. Nggak ada. Siapakah yang memerintahkan untuk membunuh Yesus? Yang memerintahkan membunuh Yesus adalah tentara Roma. Oke. Karya orang-orang Yahudi. Oke. Karya siapa? Ya oke, kalian diam dulu. Karya siapakah itu? Itu sudah nubuatan para nabi dan diizinkan oleh Allah. Iya. Pelang ini sama jawabannya sama pelang ini.
ketawa. Tuhan aja difitnah ini kau ini berdua. Ini melebihi dari orang Farisi lagi berdua ini. Tuhan difitnah. Atas izin oleh Allah itu semua berjalan karena nubuatan para nabi ada tertulis. Perintah Iya, Tuhan. iya. Tadi Jadi katanya ini ada perintah Tuhan. Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak ada perintah untuk membunuh, tapi Tuhan juga berkarya untuk membunuh, begitu? Bukan. Atas izin Allah lah Ya. penyalipan itu terjadi. Ya, Ya, karena Iya. itu adalah sudah ada tertulis di kitab Taurat dan di kitab Injil. Mana tertulis tidak ada. Di dalam Mazmur, di dalam Yesaya, Ada. di dalam kitab-kitab Injil Benar, sudah ada benar tertulis nih. tentang penyalipan Yesus. Katanya Bu Narni Itu mau makanya sehat. dibilang ada tertulis katanya. Bu Sekarang Darni udah bisa kemarin jawab ya. Bu Darni Yang- kemarin yang berjanji tidak- mau sehat. Kok ini malam ini kok nggak sehat lagi sih? Enggak, mana bisa aku kalah dari kalian. Aku yang punya kitab kok. Tapi nggak ada Bu Darni nggak rame loh ya. Mana Bang Ping yang bikin mantap, Bu Darni bikin darah Yesus, darah dan daging Yesus itu dipersembahkan. Bu Darni, Pokoknya Bu Darni, Tar dulu, Pak kalau Cat. tidak ada Cat, oten-oten di tar dulu, sini Bang Cat. Darni, Cat, tar dulu, Cat. room ini tidak akan Tar rame. dulu. Iya. Bu Darni, Yang adanya cuma sholawat Bu Darni, atau enggak pengajian dari Bang Suma. lihat dulu Pak King, ntar dulu. Darah dan daging Yesus itu untuk apa? Oh, itu darah dan Yesus itu adalah untuk menebus manusia dari dosa dan untuk perdamaian manusia kepada Allah. Karena manusia tidak layak untuk berhadapan dengan Allah. Oke, Makanya perdamaiannya Yesuslah yang menentukannya. Gitu. Apakah daging dan darah Yesus itu dikehendaki oleh Tuhan? Darah dan Yesus itu ya sudah diizinkannya, makanya itu terjadi kan? Ya, oke. Apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh? Hukum ke-6, jangan membunuh. Ya, itu Kan mesti ada Yesus dibunuh. bukan Yesus itu terbunuh itu menggenapi nubuatan para nabi atas Tapi itu izin Allah itu. Tapi itu buktinya Yesus dibunuh, Bu. Iya, itu kan sudah memang Nubuatan menggenapi nubuatan para nabi Oh, dan jadi- atas izin Allah. Makanya ada dikatakan Allah penebusmu kan katanya. Apakah apakah Tuhan mengizinkan pembunuhan? Kalau untuk sesama manusia tidak ada. Apakah Ah, waktu itu- Yesus waktu dibunuh itu dia manusia atau bukan? Itu bukan, itu memang khusus untuk menebus manusia dari dosa. Yuk, dengerin dulu Bu Darni pertanyaannya. Beda. Dengerin dulu, Sama Bu Darni. manusia Bu Darni. adalah hukum itu. Bu Darni. Oh, Yesus waktu mati di tiang salib, Yesus manusia atau bukan? iya, dia manusia, Dia di bumi. manusia. Oke. Mm. Apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh manusia? Nggak ada di ayatnya kan udah ayat Berarti ke-6 pembunuhan Yesus di tiang salib melanggar hukum Tuhan ya? Bukan, kematian Yesus di tiang salib Kena itu dia. adalah Aduh. nubuatan para nabi di dalam kitab ya, dan atas izin Allah itu semua berlaku. Kalau nggak bisa sebentar aja dihancurkannya bumi ini. Oke, terakhir Bu Darni. Oh. Pembunuhan Yesus di tiang salib itu melanggar hukum Tuhan atau tidak? Pembunuhan Yesus di tiang salib. Mm-mm. Ya, itu melanggar bagi yang si pembunuh melanggar. Makanya ada ditulis di ayatnya ketika nanti Yesus datang yang menyalibkan Yesus itu akan melihat kedatangan Yesus. Tadi mana Oke. ayatnya itu? Oke, Matius. kalau tidak ada iblis, kalau tidak ada Yudas, kalau tidak ada tentara Romawi begitu, antara Yahudi begitu, apakah ada Kristen? Kenapa bilang gitu? Kok jadi ke situ pertanyaannya? Ya kan ini yang berperan penting ini kan yang berperan atau penting ini gini, iblis, tentara Romawi, Yahudi, Yudas, Bu Darni, gitu kan ya. Nah, ya. ini kalau di antara mereka ini nggak ada begitu, apakah masih ada Memang- Kristen? Bukan, memang itu kan memang harus digenapi. Namanya juga Artinya udah adalah- nubuatan para nabi. Artinya adalah dasar iman ibu ada andil iblis begitu. Ya termasuklah dirayu si Judas, makanya dia Jadi bilang, Kristen berdiri atas andil iblis dan Yudas, betul? itu menurutmu, tetapi Nah, ya, kok itulah menurutku
Bukan. Cara kalian berpikir itu beda dengan kami, beda. Jadi kalian itu kan mau sekarang ini kan mau mencari kesalahan-kesalahan di Alkitab. Bu, ini kan agar Bu, Alkitab ini jangan kenyataannya ada loh, dipergunakan lagi. Bu. Kan gitu Kenyataannya sekarang. loh. Kan Kenyataannya, Bu. mengangkat dari Alkitab. Jadi, Iya, tapi kalian mau ngobrol-abri. kok berapa? Maka terjadilah kacau. Jadi orang yang tak belajar, makanya orang yang tak belajar kayak si Theodor udah menolak Yesus. Iya. Tak belajar si Theodor selama ini. Saya diseret-seret, Ibu. Maka secepat itu dia meninggalkan Yesus. Kalau coba seperti saya, kurasa tak ada satu pun yang bisa mengalahkan aku. Iya. Nah itu. Yang menang Bu Darni ya. Hidup Masa kan si Theodor sudah tahu Yesus yang akan datang mengumpulkan segala bangsa. Yesus akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Masa si Theodor lemah gara-gara perkataan Bang Juma? Bang Juma walaupun ganteng, walaupun jago. Ya dari Yudas itu Bu Darni. Ibu Darni, ketika Yesus datang kemudian membalas manusia berdasarkan perbuatan. Kira-kira yang membunuh dirinya itu balasannya apa? Oh, kalau yang pembunuh itu pastilah sudah nanti dimasukkan ke neraka. Oke, yang mengimani pembunuhan itu sebagai kebenaran? Yang hukumannya mengimani apa? itu memang sudah akan terjadi penggenapan para nabi. Saya tidak tanya itu. Hukuman bagi orang-orang yang mengimani perbuatan pembunuhan terhadap dirinya itu apa? Iman kami mengatakan itu nubuatan para nabi, titik. Bukan masalah iman, ini upah. Yesus datang mengumpulkan manusia, mengupah manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, orang-orang yang mengimani perbuatan-perbuatan terkutuk para pembunuh Yesus, mengimani itu adalah perbuatan baik sebagai karya Tuhan terhadap pembunuhan ini, itu diupah dengan upah apa? Nggak ada upah, nggak ada hukuman bagi orang yang mengimani atas penyaliban Yesus. Itu memang sudah nubuatan para nabi. Jadi kami harus mengimaninya. Anda mengimani penyaliban itu sebagai karya Tuhan atau itu adalah karya orang-orang durhaka pendosa? Di mana Bang Juma ada tertulis kelak Yesus datang untuk kali kedua dan akan mengumpulkan segala bangsa dan akan menghukum orang-orang yang menyalibkan dia? Mana ada tertulis? Saya tanya, dia datang menghakimi atau tidak? Menghakimi orang yang melakukan kejahatan. Ya, oke. Oleh karena itu berarti dalam penghakimannya dia memberikan upah, betul? Ya. Apa upah bagi orang yang mengimani, yang bertepuk tangan, yang gembira ria atas penyaliban terhadap Yesus? Oh, salah. Kami tidak berbahagia atas penyaliban Yesus. Saya tidak tanya Ibu. Saya tidak tanya Ibu. Saya tidak tanya Ibu. Saya tanya Yesus. Upah yang diberikan kepada orang-orang munafik yang pura-pura bersedih tapi berbahagia ini atas kematiannya di atas tiang salib, itu upahnya apa? Jangan bilang kami pura-pura menangis. Kami memang betul-betul bersedih hati kami Yesus disalib. Seharusnya aku yang disalib, bukan Yesus. Tetapi karena begitu besarnya kasihnya kepada manusia sampai dia rela berkorban di kayu salib. Seharusnya aku yang di mana dalilnya aku rela dibunuh di mana? Siapa yang berdoa semalam-malaman? Siapa yang berdoa semalam-malaman untuk diselamatkan dari maut? Siapa? Nah, itulah ajaran kami. Jadi aku tak mau saya tanya, bukan ajaran Ibu, saya tanya, siapa yang berdoa semalam-malaman agar diselamatkan dari maut? Siapa? Ya, Yesus berdoa di taman Getsemani. Kenapa dia minta berdoa untuk diselamatkan dari maut kalau dia rela? Itu sebagai manusia dia itu pada saat itu berdoa. Kenapa dia berdoa kalau dia rela? Salah rupanya sebagai manusia dia berdoa. Begitu dia berdoa, dengarkan, baca kitab Ibu, Ibrani 5 nomor 7. Dan sebagai manusia dia telah memanjatkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan dirinya dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Kenapa dia berdoa untuk diselamatkan dari maut? Kenapa? Itu sebagai contoh kepada manusia, walaupun separah apa
Tunggu dulu, dengarkan aku Bang Jumas. Aduh, Ibu Darni, Ibu Darni, Walaupun Ibu sekeras apa Darni. hidupku ini, aku harus tetap berdoa. Itu maksudnya Loh, Bang Jumas. tadi katanya rela mati di atas tiang salib. Sekarang ketika dia Iya. datang memberikan upah, apa upahnya bagi orang yang menyalibkan dirinya? Upah yang menyalibkan dirinya, ya orang-orang Neraka. yang membunuh dia, ya Neraka. dimasukkan ke neraka lah. Neraka. Kenapa dimasukkan Iya. ke dalam neraka? Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena mereka membunuh Yesus pada saat itu. Loh, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu rencana Tuhan atau bukan? Itu sudah nubuatan para nabi dan Tuhan Tinggi mana nubuatan para nabi kedudukannya dibandingkan firman Tuhan? Tinggi mana? Tinggi mana? Kalau nubuatan para nabi itu sudah perkataan Allah, sudah atas izin Allah. Firman Tuhannya di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Aku tidak Iya. membenarkan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Dan aku Iya. tidak pernah membenarkan orang yang bersalah. Nah, sekarang Anda dibenarkan, diselamatkan dengan mengorbankan anak Maria yang tidak bersalah. Apakah itu sudah cocok dengan firman Tuhan? Salah. Perkataan itu maksudnya kepada manusia-manusia tidak diperkenankan membunuh. Makanya dibuat ayat turun, jangan membunuh. Beda dengan penyalipan. Penyalipan itu sudah nubuatan para nabi, harus dijalankan. Di mana? Berarti kedudukan daripada nubuatan nabi lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kalau tidak dijalankan nubuatan para nabi, dibilanglah pembohong para nabi karena ini tertulis. Bagaimana ceritanya? Kalau ada nubuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka nubuatan itu bukan dari nabi, tetapi dari orang nabi palsu, pengajar palsu. Atau Anda yang salah hanya mengambil kitabnya orang Yahudi, mencocok-cocokkan bahwa itu adalah nubuatan. Jangan sampai itu bukan nubuatan, hanya cerita-cerita yang terjadi pada masa lampau, ibu anggap sebagai nubuatan. Buktinya, yang empunya kitab tidak menjadikan itu sebagai nubuatan, sehingga mereka tidak pernah mengimani Yesus itu sebagai Mesias yang datang untuk mati di atas tiang salib. Kalian bilang selalu yang punya Alkitab. Memang pertama-tama Taurat dan Zabur ini datangnya dari Yahudi. Nah, kita meneruskan. Kenapa orang Yahudi yang punya kitab tidak mengimani Mesias mati di atas tiang salib? Ya, itulah orang Yahudi yang anti Kristus. Jadi ada orang Yahudi ada terbagi dua loh. Makanya orang Yahudi yang percaya Yesus, dia orang anti Yahudi yang Kristus, menolak dia Yesus, anti Yesus. itu. Benar, dia anti Yesus, betul. Orang Yahudi Itu maksudnya. anti Yesus, itu betul. Iya. Tetapi apakah kemudian mereka mengimani bahwa Tuhan mereka akan datang menjadi manusia? Ada enggak dalilnya di kitab mereka dan bisa menjadi, dan mereka jadikan sebagai dalil? Ada enggak? Jangankan itu Bang Juma, sedangkan mereka yang membunuh Yesus, mereka lah orang Yahudi lah yang membunuh Yesus. Tapi ada orang Yahudi masih murid Yesus ya, ada yang masih percaya. Itulah kami Kristen yang sekarang ini tersebar ke seluruh penjuru bumi. Kristen itu kan pengikut Farisi. Sekarang saya tanya kepada ibu, ada enggak di dalam pengajaran kitab mereka bahwa Tuhan mereka akan menjelma menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia? Ada enggak dalam kitab mereka?